Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Cahyani. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Menurut bahasa, wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hukum wakaf. Hukum wakaf di sini adalah sunnah. Hal ini didasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 dan surat Al-Imran ayat 92. Pada surat Al-Hajj yang berbunyi waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Selanjutnya surat yang kedua yaitu Al-Imran yang berbunyi lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai. Materi selanjutnya yaitu rukun wakaf. Rukun wakaf yang pertama adalah wakif atau orang yang berwakaf. Jadi harus ada orang yang ingin berwakaf. Yang kedua yaitu mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Jika kita ingin wakaf, harus ada orang yang penerimanya. Yang ketiga yaitu mauquf atau harta yang diwakafkan. Kita sudah ada orang yang berwakaf, sudah ada juga orang yang menerima wakaf, tetapi belum ada harta yang diwakafkan, maka wakaf belum bisa dilakukan karena rukun ketiganya belum ada. Yang keempat yaitu sigot atau pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan suatu harta atau bendanya. Nah, sigot ini juga bisa disebut sebagai ikrar dalam pelaksanaan wakaf. Jadi keempat rukun wakaf ini harus ada. Jika salah satunya tidak ada, maka wakaf juga tidak bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Syarat wakaf yang pertama yaitu orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendak sendiri. Jadi orang yang ingin wakaf itu tidak boleh paksaan, tidak boleh dipaksa, harus dasar kehendak sendiri, keinginan diri sendiri, tidak boleh paksaan dari orang lain. Karena wakaf itu juga harus ikhlas. Jadi kalau kita seumpama wakaf tetapi kita dipaksa oleh orang lain, kan bisa jadi kita tidak ikhlas. Jadi harus kehendak diri sendiri dengan rasa ikhlas. Yang kedua yaitu orang yang menerima wakaf jelas baik berupa organisasi atau perorangan. Nah, ketika kita ingin wakaf, kita juga harus tahu siapa penerima wakafnya berupa organisasi atau perorangannya, dari mana jelasnya. Jadi ketika kita melakukan wakaf, kita harus tahu siapa penerimanya. Yang ketiga yaitu barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Nah, pada saat penyerahan wakaf harus ada barangnya tersebut, harus nyata. Jadi tidak boleh dilakukan jika barang yang ingin kita wakafkan itu belum ada. Misalnya ketika kita ingin wakaf Al-Quran, kita juga harus membawa Al-Qurannya tersebut. Tidak boleh kita dalam mewakafkan Al-Quran tersebut tetapi Al-Qurannya masih di toko, belum dibawa pulang. Itu tidak boleh, karena di sini tuh syaratnya barang yang diwakafkan harus nyata pada saat diserahkan. Tidak boleh kita ingin wakaf, kita penyerahannya nanti dulu, itu tidak boleh. Barangnya harus nyata. Yang keempat yaitu jelas ikrarnya dan penyerahannya.
lebih baik ditulis dalam akte notaris sehingga jelas dan tidak menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Nah, hal ini meminimalisir adanya kesalahpahaman antara pihak yang pemberi wakaf dan pihak penerima wakaf. Lebih baik ditulis pada akta notaris. Selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Macam wakaf di sini ada dua, yaitu yang pertama wakaf ahli atau wakaf khusus. Wakaf ahli atau wakaf khusus ini yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya, wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang sangat dihormati. Yang kedua yaitu wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Contohnya pemberian wakaf berupa tanah bagi pembangunan masjid, pondok pesantren maupun madrasah. Selanjutnya yaitu hikmah wakaf. Yang pertama adalah menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Nah, dengan kita mewakafkan sesuatu, kita salah satu hikmahnya yaitu meringankan, menolong kepentingan atau beban orang lain. Contohnya, ingin di suatu desa belum terdapat masjid. Nah, ingin membangun masjid tetapi belum ada tanahnya. Nah, kita bisa mewakafkan tanah kita untuk meringankan beban orang-orang yang ingin membangun masjid tersebut agar pembangunan masjid tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan, demikian Islam dan keunggulan kaum muslimin. Yang ketiga yaitu memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Nah, wakaf merupakan salah satu jalur yang terus mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia. Daripada harta kita sia-sia, tidak dimanfaatkan setelah kita meninggal dan itu tidak ada nilai pahalanya, lebih baik diwakafkan saja, karena wakaf juga akan memberikan nilai pahala walaupun kita sudah meninggal. Yang terakhir yaitu menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Nah, sesuatu yang kita miliki, sesuatu benda yang kita miliki, suatu harta yang kita miliki itu harus disisihkan sedikit untuk kepentingan sosial yang harus dikeluarkan agar harta yang kita miliki itu juga berkah. Salah satunya juga kita bisa melakukan dengan berzakat, berwakaf tersebut. Cukup sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.